Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kendali mutu hari ini saya akan membahas mengenai uji kualitas bahan lab. Nah, di pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai uji bahan uji bahan pertama mengenai terutama di Regen ya, di Regen. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai uh, bahan lanjutan atau maaf, uji kualitas bahan lab lanjutan ya. Di dalam pemeriksaan lab, jadi seorang ATLM itu tidak hanya melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan pendokumentasian, tetapi harus juga mengetahui atau menguji setiap kualitas dari bahan-bahan lab, apakah itu bahan yang bersifat bahan yang dibuat sendiri atau bahan yang komersil. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dari pemeriksaan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam interpretasi data, dan untuk menghindari yang namanya kesalahan interpretasi data. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah dari kualitas bahan lab itu sendiri, mulai dari kit yang digunakan, reagen, reaksi yang digunakan, itu kita harus tahu bagaimana kualitasnya. Apakah masih bisa digunakan kemudian dikhawatirkan itu akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan ya. Karena memang bahan yang kadaluarsa, bahan yang sudah rusak ya, kemudian pelarut-pelarut yang sudah terkontaminasi itu tidak boleh lagi digunakan dalam pemeriksaan ya. Oke, yang pertama adalah uji kualitas air. Nah, di media Regensia kita pernah membahas mengenai jenis air ya, ada jenis air 1, 2, dan 3. Air yang digunakan di lab itu yang pertama ada air suling. Ya, kalian harus tahu tuh fungsinya untuk apa air suling. Kemudian harus diuji kualitasnya ya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan fisik seperti bagaimana baunya, itu dengan catatan dia tidak boleh ada bau, kemudian apakah masih memenuhi syarat ya, seperti itu. Dan memang tidak boleh ada rasa gitu. Yang kedua adalah memeriksa keasamannya. Bisa digunakan dengan penggunaan reagen bromtimol ya, bromtimol biru ataupun dengan metil merah. Itu bisa kita ketahui karena bromtimol biru itu indikator ya, indikator apakah nanti khawatirnya si air itu mengalami tingkat keasaman yang tinggi atau masih dalam keadaan netral. Kemudian bisa air suling itu dilihat dengan menggunakan amonium ya, apabila air warnanya tidak lebih tua dari larutan pembanding. Kemudian untuk memeriksa apakah di dalam air suling itu masih terdapat logam-logam ya, seperti besi tembaga, itu bisa digunakan dengan meneteskan larutan natrium sulfida 10% ya. Apakah dilihat cairan tetap jernih atau mengalami perubahan warna ya atau tidak. Kemudian untuk melihat logam kalsium bisa digunakan dengan amonium oksalat ya. Dengan catatan dia masih bagus apabila tidak mengalami kekeruhan. Ya, kemudian ada pemeriksaan klorida itu dengan perak nitrat, pemeriksaan nitrat. Nah, ini pemeriksaan air suling banyak jenisnya ya, bisa menggunakan dengan apakah di dalam air suling itu mengandung nitrat, kemudian mengidentifikasi apakah adanya sulfat, karbon dioksida. Nah, ini nanti menggunakan reagen-reagen yang ini sudah ada di modul ini nanti bisa dibaca. Kemudian air demineralisasi ya.
Air demineralisasi ini jadi menghilangkan logam-logam. Kalau air suling itu mungkin masih ada, air suling itu masih ada beberapa jenis logam yang diperbolehkan, ya. Tapi kalau demineralisasi ini memang benar-benar dihilangkan logam-logam mineralnya, gitu. Nah, ini, jenis ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan amonia albuminoid, ya, gitu. Kemudian kalau untuk melihat daya tahan listriknya ini bisa dilakukan dengan, hantaran listrik, di mana ini hantaran listriknya tidak kurang dari 1 mega ohm. Kemudian kalau air bersih ini biasanya pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi ya. Ini air bersih itu air keran ya biasanya gitu ya, air bersih itu. Yang memang satu harus dilihat diidentifikasi sifat fisikanya ya, seperti bau, jumlah zat larutnya, rasa, suhu, warna gitu. Walaupun kadang sebenarnya ini sering diabaikan gitu ya. Karena untuk biasanya kalau untuk mikrobiologi lebih aman kadang menggunakan air aquadestilasi atau air suling gitu. Kemudian juga bisa diidentifikasi dari parameter bahan kimianya, misalnya untuk pemeriksaan arsennya maksimum yang diperbolehkan itu 0,001 mg per liter, dan ini kimia anorganik lainnya ya, bisa dilihat. Kemudian juga kimia organiknya dilihat, dideteksi ya. Ini walaupun memang agak ribet, tapi memang ini standarnya, harus mendeteksi dari simulasi sifat fisik, kemudian bahan kimianya, kimia anorganiknya. Kalau kimia organik itu lebih misalnya apakah mengandung deterjen kah, kloroform gitu. Ini ada kadar-kadarnya yang maksimum diperbolehkannya seperti itu. Kemudian pemeriksaan mikrobiologinya. Ini biasanya dilihat dari total coliformnya berapa gitu ya. Kemudian ini untuk uji kualitas regen. Nah, untuk menguji kualitas pertama ada regen buatan itu sendiri ya. Biasanya kalau regen yang bersifat anhidrat ini biasanya dilihat dulu dengan cara di oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ya, kemudian apa anhidrat ini yang memang dia sudah bahan kimia yang sudah tidak mengandung hidrat atau memang dia kalau anhidrat itu dia bisa mengalami ya atau harus dikeringkan gitu ya. Jadi bahan kimia yang memang harus disimpan di dalam keadaan kering, misalnya di desikator gitu ya. Nah, kemudian ini untuk garam hidrat cukup dikeringkan dengan desikator. Untuk supaya apa? Karena memang kalau yang anhidrat ini jadi dia akan mengalami kerusakan apabila dia terkenai oleh uap air gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada cara-caranya. Bagaimana untuk menguji kualitas regen yang sudah jadi? Nah, untuk melihat regen atau melihat kualitas regen yang sudah jadi, kita bisa mengidentifikasinya. Yang pertama adalah etiket label wadah. Biasanya di sana tercantum kode bahan, tanggal pembuatan, batas kadaluarsa. Biasanya ini kalau yang regen yang sudah jadi itu batas kadaluarsanya tidak bisa lebih, biasanya tidak bisa lebih dari 1 bulan ya. Jadi tergantung pemakaian juga. Kalau misalnya sering dipakai, misalnya 1 minggu, 2 minggu pun itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau jarang, 1 bulan, 2 bulan pun ya masih bisa digunakan gitu. Yang penting memang dia kualitasnya tidak mengalami kerusakan seperti fisiknya ya, kemudian tidak ada endapan atau tidak ada apa ya biasanya suka ada yang mengapung gitu, jadi kayak kapas gitu ya. Biasanya kalau regen buatan sendiri kalau misalnya sering digunakan lama-lama itu karena sering dibuka tutup, itu suka kayak ada kapas yang mengapung gitu di larutan, apalagi larutan yang bening itu terlihat gitu ya.
Jadi itu sudah suka apa ya, artinya itu adanya cemaran gitu ya. Kemudian penyimpanan regan, nah ini kalau misalnya memang penyimpanan cukup baik gitu ya, jadi 1 bulan, 2 bulan masih bisa digunakan lah gitu ya, seperti itu. Nah ini juga cara pemakaiannya kalau misalnya untuk regan yang sudah jadi alangkah baiknya di aliquot saja. Jadi misalnya bikin 1 liter misalnya untuk stok misalnya 3 bulan gitu ya, tapi nanti dipecah-pecah dalam beberapa botol gitu. Kemudian si tutupnya itu dipatenkan apakah misalnya bisa menggunakan dengan, apa, aluminium foil gitu kan ya, atau misalnya memang dipadatkan di tutupnya gitu. Kemudian uji kualitas regan yang harus dilakukan setiap kali batch larutan kerja dibuat, kemudian setiap minggu terutama larutan pewarna Zell-Nielsen ya. Bila sudah mendekati masa kadaluarsa, nah ini harus segera diuji kualitasnya. Bila terdapat kecurigaan terhadap hasil pemeriksaan, bila ditemukan tanda-tanda kerusakan, ada keruh, perubahan warna, ini harus segera dilakukan uji kualitas regan. Ya. Kemudian kualitas regan ini bisa dilakukan dengan bahan kontrol assay yang tadi kata nilainya, atau menggunakan strain kuman. Strain kuman ini biasanya untuk media ya, untuk media gitu. Nah, ini uji regan dengan menggunakan kuman. Biasanya ini larutan pewarna regantas ini adalah pewarna gram ya. Warna gram itu contohnya karbolpusin ya, kemudian apa? Eosin gitu. Itu pewarna-pewarna ya. Media yang digunakan campur pada media asediaan apus, kemudian kontrol bakteri kontrol organisme yang digunakan adalah E. coli ya, Staphylococcus E. coli. Hasil yang diharapkan kokus gram positif, basil gram negatif. Jadi memang harus sesuai, kokus gram positif, basil gram negatif. Jadi ada warnanya kan ya. Warna Zell-Nielsen ini untuk BTA ya biasanya. Obsidian apus dahak, ini kontrol organismenya itu tuberkulosis, tampak adanya BTA terbentuk batang merah, tidak ditemukannya BTA, ya seperti itu. Kemudian ada bagaimana kalau untuk menguji kualitas pewarna Gemsa itu dengan hapusan darah tipis. Pewarnaan yang jelas sel darah merah dan sel darah putih. Jadi seperti melakukan ini aja pembuatan hapusan darah tipis gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ini larutan iodium biasanya ini untuk pemeriksaan tinja. Nanti kalau misalnya ditambahkan kista ini akan terlihat nuklei dari kistanya. Seterusnya ya. Ini ada larutan pewarna regan tes seperti katalase, basitrasin bis gitu ya. Dan seterusnya. Ini media ya. Kemudian uji kualitas media. Oh ini maaf pewarna, di sini pewarna. Kalau media, nah apa saja biasanya uji kualitas media gitu ya yang digunakan. Apa namanya itu? Yang pertama adalah yang untuk menguji kualitas media, melihat agitasinya, ya. Misalnya pada saat si media itu dilarutkan, dibuat suspensi, maka dilihat agitasi apa tidak. Agitasi itu kayak penggumpalan. Ya, kalau misalnya tidak terjadi penggumpalan berarti masih bagus. Tapi apabila pada saat dibuat larutan medianya tersebut itu terjadi agitasi, berarti memang harus cepat diganti gitu ya. Seperti itu. Kemudian media dilarutkan ke dalam wadah yang berukuran cukup dan sterilisasi dengan autoclave. Ya. Kemudian wadah berisi media agar harus dipindahkan ke penangas air. Penyimpanan lebih lama di penangas air harus dihindari. Ya. Ini biasanya gini, jadi media dilarutkan, jadi kayak bikin media aja gitu ya. Kemudian dimasukkan ke suhu 48 sampai 5 derajat Celcius ya. Ini kemudian pH ya, biasanya mengukur pH-nya gitu ya. Kemudian nanti setelah diukur pH-nya, ini kan tadi dilarutkan, kemudian dipanaskan ya.
Ini di otokal disterilisasi, setelah disterilisasi diukur pH-nya. Dengan mengukur pH-nya apakah terjadi perubahan atau tidak. Kemudian setelah mengukur pH, sama aja kayak membuat media, cuman tahap-tahapannya itu harus diperhatikan. Tapi ini tahapannya hanya untuk membuat media. Jadi media ini digunakan untuk menguji kualitas saja, bukan digunakan untuk menanam ya. Nah, kemudian setelah dibuat si media tersebut ini kan dia sudah ada di dalam cawan-cawan Petri itu. Nah, kemudian setelah itu media disimpan ya. Media itu disimpan di dalam ruangan bersih ya. Nah, kalau misalnya mau misalnya gini, jadi di ruangannya memang pastikan, jadi pastikan di ruangan itu ruangan yang steril. Ya, ruangan yang steril. Pastikan ruangan yang steril. Jadi biasa dikasih plastik wrap seperti itu ya, benar dibungkus rapi gitu ya. Kemudian disimpan di suhu ruang. Kalau misalnya media tersebut dalam 24 jam itu masih tidak terkontaminasi atau tidak tumbuh bakteri-bakteri lain gitu ya, berarti itu pembuatan medianya bagus. Berarti medianya bagus. Misalnya ya anggaplah labnya itu sudah benar-benar bagus gitu ya. Nah, tapi apabila pada saat misalnya dibuat media kemudian dia dibiarkan pada suhu ruang atau pada suhu inkubasi, kemudian pada suhu inkubasi itu kan harusnya memang media kalau yang bagus itu tidak tumbuh, tidak ada kontaminasi, jadi di medianya tidak tumbuh koloni-koloni. Nah, artinya bahwa kalau tidak tumbuh berarti bagus medianya gitu. Jadi si bahan media tersebut masih bagus. Tapi kalau misalnya di suhu yang sudah dianggap steril gitu ya, di laminar yang udah benar steril disimpan gitu kan, dengan dinyalakan pengatur ruangannya, berarti tapi tetap masih kontaminasi berarti sudah rusak. Artinya kualitas dari media itu sudah rusak, sudah tidak bagus lagi untuk digunakan gitu ya. Ini untuk yang digunakan di lab medik. Tetapi kalau media tersebut tidak terkontaminasi apapun, misalnya disimpan di suhu ruang selama 1 hari, itu boleh dipindahkan ke misalnya lemari es gitu ya, ke kulkas tapi bukan freezer gitu, ke lemari es itu nanti bisa digunakan lagi untuk misalnya seminggu ke depan gitu ya. Tapi kalau sudah memang di suhu ruang kemudian besoknya dalam waktu misalnya 12 jam dia tumbuh, itu sudah rusak artinya media tersebut. Ada macam-macam cara untuk menguji media yang dibuat secara visual bisa ya, dan dibahaskan. Jadi untuk melihat secara visual itu apakah dicurigai misalnya dari ada gelembung udara atau tidak gitu ya. Tadi uji sterilitas ya, bisa diinkubasi 2 hari, bisa di suhu 35 derajat atau di suhu ruang disimpan aja begitu saja. Terkontaminasi atau tidak gitu, itu bisa dilihat. Atau juga dengan menanam kuman kontrol positif dan kontrol negatif. Ya gitu. Misalnya kalau untuk mau menguji blood agar diinkubasi 24 jam CO2 atau candle jar, organisme kontrolnya itu Staphylococcus virescens gitu ya. Kalau tumbuh dan beta hemolysis, tumbuh dan alpha hemolysis. Terus Staphylococcus pneumoniae ya gitu. Ini ada jenis medianya, bisa nanti diuji dengan organisme-organisme kontrolnya gitu. Ya. Chemicon K ini dengan E. coli atau Mirabilis gitu ya. Kalau misalnya untuk Miller Hinton bisa dengan Staphylococcus aureus ATCC 25923 gitu ya. Macam-macam ya. Jadi kontrol mikroorganisme berbeda untuk setiap jenis bakteri tergantung dari fungsi medianya tersebut itu untuk identifikasi apa. Untuk Simon citrat dengan E. coli gitu ya. Dan seterusnya. Nah, uji kualitas pemeriksaan kepekaan kuman. Ini pemeriksaan kepekaan kuman dengan metode cakram ini dianjurkan oleh WHO dengan metode modifikasi Kirby Bauer ya. Ini uji kepekaannya. Nah, misalnya uji kepekaan itu dengan menggunakan antibiotik. Ya, misalnya untuk kita uji kepekaan, misalnya antibiotik
untuk mengidentifikasi antibiotik amikasin, itu kekuatannya misalnya digunakan 30 mikrogram ya yang digunakannya, kemudian bakteri yang digunakannya itu adalah Staphylococcus aureus, E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, gitu itu nanti ada diameter zona inhibisinya. Ini 20/6 ini gitu ya. Berarti kalau misalnya masih zona inhibisinya masih sesuai dengan standar WHO-nya atau dari NCCLS, itu berarti masih bagus antibiotiknya, ini uji kepekaannya. Contoh misalnya untuk ampicillin yang digunakan itu 10 mikrogram. Ini ada diameter zonanya 27-35 untuk Staphylococcus aureus, E. coli 16-23 ya, dan seterusnya. Nah, ini juga untuk anti kepekaan, uji kepekaan dari antibiotik apakah masih bagus atau tidak digunakan gitu ya. Nah, bagaimana pemeliharaan kuman? Selain kuman dapat diperoleh dari isolasi dari spesimen klinik ya, dari misalnya ada pasien ISK, misalnya diisolasi itu bakterinya gitu ya. Kemudian koleksi kultur kurma yang resmi, jadi beli biasanya sih beli-beli gitu. Kalau di Bandung itu biasanya ada di Unpad gitu ya, bisa beli juga di ITB atau di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan itu banyak kok koleksi-koleksi kultur kita butuhnya apa gitu. Ya bisa diperoleh juga dari ya beli sih ya, lab rujukan juga bisa. Gitu. Kemudian strain kuman yang ada di lab harus dipelihara dengan baik-baik ya. Kalau di kita memang masih belum bisa ya untuk pemeliharaan steril kuman gitu. Nah, cuman kalau untuk di lab, nanti lab klinik masing-masing ini ada bagaimana cara memelihara strain kuman yang misalnya sudah yang ada di lab kita. Yang pertama adalah pemeliharaan jangka panjang ya. Biasanya memang ini nanti dia dibuat dalam media strain kumannya itu kan dibuat dalam aliquot atau dalam bentuk tub-tub kecil gitu ya. Disimpan di suhu di minus 70 derajat dan nitrogen cair gitu. Ini bisa menggunakan gliserol minus 20 derajat. Artinya memang nanti media yang digunakan itu ditambahkan gliserol netril steril gitu ya. Kemudian menggunakan mineral oil gitu ya. Bisa biarkan tusukan pada suhu kamar, bisa digunakan juga ya. Banyak sekali caranya atau tekniknya gitu. Kalau untuk biakan jangka pendek ini ya biasanya hanya di lemari es biasa gitu ya, lemari es biasa hanya bertahan dalam 2 minggu gitu ya. Misalnya untuk Streptococcus gitu ya. Kemudian Haemophilus gitu ya, ini bisa. Jadi tapi hanya 2 minggu karena memang penyimpanannya pun hanya di lemari es biasa gitu, bukan di minus 70 derajat Celcius. Nah, ini untuk antisera ya, imunoserologi gitu ya. Uji kualitasnya ya kalau antisera karena dia kan berupa pemeriksaan imunoglobulin ya. Jadi memang kualitas reagennya harus mengikuti petunjuk pabrik gitu ya. Biasanya memang ada SOP-nya bagaimana untuk pemeliharaannya gitu. Kemudian uji kualitas antigen bisa dengan uji biokimia, uji fisik ya. Kalau uji biokim dengan uji kuman ya, penggunaan mikrobiologi sebagai bahan kontrolnya. Ada uji kemurnian, ada uji binatang percobaan, ya sampai dengan uji dengan berbagai antigen larutan NaCl. Nah, itu kemudian terlihat. Nah, sebenarnya ini bagaimana untuk melihat uji iya maaf tadi ada gangguan dulu. Nah, untuk mengidentifikasi atau uji ketelitian dan ketepatan bahan kontrol ini biasanya dilakukan setelah melakukan pemeriksaan ya. Misalnya kita mau menguji bahan kontrol pemeriksaan urin kimia darah gitu, pemeriksaan kimia darah. Dalam pemeriksaan kimia darah itu kan nanti ada penggunaan kit-kit ya. Ya, nanti di sana itu ada prosedur setiap uji bahan kontrol dari kit pemeriksaan kimia darahnya.
Ya, bahan kontrol itu ada yang assay atau yang unassay. Jadi tergantung dari tergantung dari kit yang digunakan di lab masing-masing gitu. Ada yang disebut dengan periode pendahuluan. Pada periode ini tentukan nilai dasar yang merupakan nilai rujukan atau pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini biasanya digunakan di kimia klinik, hematologi, IMSER maupun kimia lingkungan ya. Jadi biasanya cara pengujian ketepatan atau ketelitian dari bahan kontrol, periksalah bahan kontrol bersama dengan pemeriksaan spesimen setiap hari. Jadi kalau misalnya spesimen bahan atau bahan reagen atau spesimen misalnya menggunakan kit tersebut gitu ya, atau bahan pemeriksaan di kimia klinik darah, maka hari itu juga. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan, maka langsung dicek bahan kontrolnya ya sampai mencapai 25 hari. Gitu ya. Jadi catat setiap nilai yang diperoleh tersebut dalam formulir udah pendahuluan. Misalnya ini tanggal berapa, ini hari pertama. Kemudian ini X ini nilai pemeriksaannya ya, nilai hasil pemeriksaan misalnya di sini untuk pemeriksaan kimia klinik darah misalnya pemeriksaan glukosa glukosa darah gitu ya, berapa nilai glukosa darahnya misalnya di hari pertama gitu, dan seterusnya lah gitu ya, dan seterusnya. Ini kan ini sampai di 25 hari ya, seperti itu. Ini sebenarnya nanti diimplementasikan ya, diimplementasikan di lab masing-masing gitu ya. Biasanya prosedurnya nanti ada sih SOP-nya ya. Ada SOP-nya bagaimana cara mengidentifikasi bahan kontrol gitu ya. Nah, selanjutnya ini ini ada kalibrasi ya. Untuk kalibrasi jadi di dalam pemeriksaan kalibrasi ini bagian dari tahapan analitik. Jadi uji kualitas kontrol atau uji kualitas bahan kontrol dan kalibrasi itu merupakan bagian dari analitik yang memang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama di kalibrasi alat ini ada pengenalan alat dan instrumen lab itu sendiri. Ya pasti kalian sudah paham alat-alat apa saja atau instrumen apa saja yang digunakan di lab klinik ya. Jadi ini saya akan lewat ya, seperti peralatan gelas gitu ya. Bagaimana prinsip kerjanya, kemudian labu takar ini biasanya untuk pembuatan larutan, gelas ukur ya. Kemudian ada neraca analitik, elektrik, gitu. Buret ya. Ini pipet volume. Ini alat-alat atau instrumen, ada rak tabung reaksi, corong misah, corong pemisah ya.
nih kondensor ini pendingin biasanya ini untuk pembuatan ekstraksi ya. Destilasi untuk pembuatan ekstraksi. Bisa lewat saja. Nah, ini ada cawan Petri. Ini desikator. Nah, ini untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang anhidrat. Karena di desikator ini nanti disimpan di bawah ini silika gel. Silika gel itu silika. Kalian mungkin kalau misalnya beli barang, misalnya tas, sepatu, atau barang-barang yang disimpan di dalam dus biasanya gitu, kayak sepatu sih biasanya, tas itu suka ada, atau di makanan pun suka ada, itu ada silika gel ya. Fungsinya memang dia untuk menyerap air supaya tidak barang-barang tersebut tidak rusak ya. Kalau di makanan suka ada juga khusus untuk silika gel untuk makanan, itu biasanya di kue-kue gitu ya, itu untuk menyerap air supaya tidak rusak makanannya atau tidak jamuran. Ya. Nanti bisa dibaca saja di modulnya ini. Ini oven ya untuk pengeringan, inkubator. Ini fungsinya ya. Nah, nanti di sini juga ada nih bagaimana perawatannya. Nah, ini yang harus kalian juga kuasai ya, gitu ya. Ya. Oke. Saya hanya sedikit menjelaskan kalau ini bukan sih. Kok balik lagi ke sini sih? Ntar dulu ya. Ini mana? Apa ya? Oh, maaf, ini kejauhan ini. Ntar dulu ya. Ini. Tuh ini, oh udah kejauhan ini. Kejauhan ini, kejauhan. Kalibrasi alat. Nah, kalibrasi alat dan instrumen lab kesehatan. Kalau kalibrasi juga nanti sebenarnya setiap alat di lab itu masing-masing tipenya berbeda ya, tidak sama. Jadi memang nanti untuk kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi itu adalah teknik atau kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kualitas nilai yang dihasilkan dari alat ukur tersebut itu tepat gitu ya biasanya, karena memang biasanya kalau sering digunakan alat itu bisa error gitu ya, apakah misalnya karena pengaruh dari tekanan atau misalnya karena memang pengaruh dari
sistem ya yang memang, bisa membuat si alat tersebut jadi error gitu, ya. Jadi memang, kalibrasi ini digunakan untuk menolkan kesalahan. Memang tidak boleh ada kesalahan kalau pada penggunaan alat gitu ya. Nah, kalibrasi autoclave contohnya ini, eee, biasanya autoclave-nya jenisnya masing-masing beda-beda ya, tapi intinya memang yang harus dikalibrasi itu misalnya kayak pengukuran suhunya, aturan-aturan dari suhunya, pengaturan waktu dan tekanan gitu ya, itu memang harus eee, apa namanya itu dikalibrasi. Neraca analitik gitu ya, misalnya neraca analitik ini, eee, misalnya kayak anak timbangan, misalnya ini ya, neracanya ini kayak timbangan ini timbangan, eee, kalau neraca analitik biasanya suka ada tombol kalibrasinya di belakang, kalau untuk yang sudah otomatis gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi memang, misalnya menggunakan anak-anak timbangan gitu ya untuk dikalibrasinya. Jadi memang biasanya ada standar operasionalnya masing-masing di setiap lab itu ya, kalau untuk kalibrasi ini. Oke, paling misalnya di sini dijelaskan untuk kalibrasi biuret ya. Misalnya, untuk kalibrasi biuret ini, eee, untuk melihat ketelitian ya dari alat, kalibrasi, dari biuret ini gitu. Misalnya ini langkah-langkah kerja untuk kalibrasi biuret itu ada menimbang beker gelas dengan neraca analitik, catat hasilnya sebagai wadah kosong, menuang aqueous yang sudah diukur suhunya pada biuret yang akan dikalibrasi yaitu misalnya yang 50 mili gitu ya. Kemudian masukkan aqueous tersebut ke dalam beker gelas yang telah ditimbang sebagai wadah kosong, menimbang beker gelas yang sudah berisi aqueous dengan neraca analitik dan catat hasilnya, kemudian hasil timbangan tersebut dikurangi dengan wadah kosong. Terus aja diulangi, teknik ini sampai 3 kali gitu ya. Itu ya. Jadi di sini nanti, boleh nanti kalian baca saja bagaimana teknik-teknik mengkalibrasi dari alat-alat yang digunakan di lab gitu ya. Misalnya ini kalibrasi spektrofotometri, biasanya yang dikalibrasi itu, eee, apa, absorbasi panjang gelombangnya ya, kemudian, eee maaf, nah ini, ya, panjang gelombang, kemudian mengkalibrasi misalnya dengan kecepatan panjang gelombang, pengukuran absorbansinya, nah itu bisa dilakukan dengan, eee, kalau pengukuran absorban ini bisa menggunakan dengan potasium kromat dan asam sulfat ya. Tapi kalau dengan panjang gelombang ini harus menggunakan ini apa kayak lampu-lampu gitu ya dengan warna sinar. Apakah dengan lampu deuterium atau dengan filter dinium atau holmium oksid gitu ya. Memang cukup ribet itu kalau untuk melakukan kalibrasi. Biasanya ini kalibrasi itu ada teknisinya sebenarnya. Jadi mungkin analis harus paham mengenai kalibrasi itu seperti apa. Tapi biasanya yang mengkalibrasi itu ya harus teknisinya gitu ya. Jadi berbagi tugas karena memang tidak semua yang harus dikerjakan sama teknisi. Tapi tahapan dari kalibrasi, kemudian penggunaan bahan kontrol itu masuk di dalam proses analitik di tahap-tahapan pemeriksaan gitu ya. Oke, paling itu saja untuk penjelasan mengenai eh, apa namanya ini tuh eh, kualitas bahan maaf, uji kualitas bahan kontrol dan kalibrasi alat ya. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini ya. Kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan di grup ya. Terima kasih.